Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Surya Atmojo. Pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan sharing tentang CodeIgniter 4-nya. Jika pada video sebelumnya saya sudah men-sharing tentang bagaimana kita menginstal CodeIgniter, lalu menginstal template pada CodeIgniter. Di situ saya sharing tentang pemanfaatan dua template mulai dari binary admin hingga admin LTE. Lalu pada video sebelumnya juga saya sudah sharing tentang file env. Nah, kali ini saya akan sharing tentang membuat CRUD pada CodeIgniter 4. Mari kita simak tutorialnya. Oke, pada tutorial kali ini saya perlu menjelaskan bahwasanya saya sudah membuat sebuah database dengan nama CI4. Oke, saya buka dulu, misalnya seperti ini, localhost php myadmin. Nah, di sini ada database namanya CI4, di mana di dalamnya ini sudah ada tabel dengan nama tabel artikel. Ya, dengan nama tabel artikel, dengan field-nya ada ID, ada author, ada title, ada description, ada URL, ada URL to image, ada publish add, lalu ada content. Ya, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 field di tabel artikel, ya, TB artikel di sini. Nah, bagaimana caranya kita membuat CRUD? Isi tabel ini muncul atau terkoneksi ke CodeIgniter 4, ya. Nah, kali ini kita akan mencoba praktek bagaimana membuatnya. Saya akan menggunakan file dari file-file sebelumnya. Kebetulan di sini yang akan saya pakai adalah file yang paling terakhir, di mana filenya CodeIgniter-nya sudah terkoneksi dengan admin LTE. Jadi CodeIgniter-nya sudah terkoneksi dengan admin LTE dan kita sudah menggunakan env. Env-nya kita sudah kita aktifkan. File environment kita sudah kita aktifkan. Oke, kita buka terlebih dahulu di VS Code seperti ini. Ini saya matikan dulu aja. Ya. Lalu jika sudah, kita nyalakan servernya. Kita buka terminalnya seperti ini. Kita ketikkan php spark serve. Lalu tekan enter. Lalu kita kopikan URL-nya seperti ini. Lalu kita jalankan di browser. Oke, kita tunggu dulu. Oh, terdeteksi ya. Biarkan ya. Create exception. Terdeteksi ya. Oke, nggak ada masalah. Ini halaman home. Ini file pada tutorial ketiga ya. Jadi teman-teman jika masih bingung bagaimana kok CodeIgniter-nya sudah terintegrasi dengan admin LTE seperti ini, template admin LTE, teman-teman bisa lihat pada video ketiga. Di situ saya menerangkan bagaimana cara menggabungkan CodeIgniter 4 dengan admin LTE. Jadi CodeIgniter 4 dengan admin LTE. Nah, misalnya di sini nanti kita akan membuat sebuah menu untuk terkoneksi dengan database artikel tadi. Misalnya saya akan pakai menu 2 ini aja ya. Menu 2 ini akan saya rubah menjadi artikel ya, artikel. Jika saya klik menu 2 ini nanti saya akan mengkoneksikannya atau menyambungkan, memunculkan isi dari tabel artikel tadi yang sudah kita buat. Oke, sekarang kita buat dulu file ya. Kita akan buat sebuah file controller di sini di folder app. Kita buka controller lalu kita buat new file. Filenya namanya artikel. Diawali huruf besar .php seperti ini. Enter. Oke, kita copy saja home-nya ini tadi. Ctrl A, Ctrl C. Kita copy ke artikel, Ctrl V, lalu kita hapus saja dulu yang lainnya. Nah, kita buat seperti ini. Jangan lupa nama controllernya kita samakan, artikel. Seperti ini.
Misalnya title-nya di sini saya ganti dengan artikel. Kita simpan, kita coba jalankan dulu. Tadi nama kontrolnya adalah artikel. Nah, sudah jalan ya kontrolernya ya, sudah jalan. Nah, sekarang kita akan membuat model, file model ya, file model di model ini. Nah, jadi strukturnya di CodeIgniter itu adalah MVC, Model View Controller. Model itu untuk kita membuat koneksi dengan tabel yang ada di database. Sedangkan controller adalah kumpulan function ya, lalu ada view itu kumpulan file HTML untuk menampilkan dari fungsi yang sudah kita buat pada controller. Nah, kita buat saja file modelnya, kita kasih nama artikel model seperti ini, tik PHP, kita enter. Oke, berikutnya adalah kita isi seperti ini. Jangan lupa PHP namespace. Setelah itu app model. Di sini ada CI4 model, kita bisa klik. Nah, seperti ini ya versi lengkapnya. Lalu kita hapus saja yang protected ini. Jika sudah, kita tambahkan di sini function ya, public function. Public function kita kasih nama get article ya, kayak gini, get article kurung kurawalnya jangan kurungnya jangan lupa. Setelah itu kita kasih kurung kurawal. Oke. Lalu kita isi. Misalnya di sini isinya adalah return $this db tabel seperti ini. Oh, pencet tabel dalam kurung. Oh, ini ada yang salah ya. Sebentar. Ya, models. Seperti ini harusnya. Seperti ini yang benar. Ini juga sama. Nah, kayak gini. Oke, kita cek lagi sebentar. Kelas artikel. Ini nggak usah ada PHP-nya. Nah, seperti ini. Oke, isinya tabel. Nama tabelnya tadi adalah TB artikel. Artikel seperti ini. Berikutnya kita panggil fungsi get. Lalu jangan lupa kita tambahkan sini get result array. Ya, jangan lupa kurung kurawal titik com. Oke, kita buat modelnya. Kita simpan. Nah, setelah itu kita buat sebuah view ya, buat sebuah view untuk memunculkan tabelnya. Kita buat folder aja, di sini new folder, kita kasih nama artikel. Seperti ini, enter. Lalu kita klik kanan, new file, vlist, titik PHP. Kita simpan. Ini untuk tampilan tabelnya nanti. Nah, kita kasih div misalnya. Div class. Ya, div class sama dengan call SM12. Misalnya kayak gini. Call SM12 itu ya. Pencet. Oke, tutup div-nya sudah. Call SM12. Oke, sudah. Nah, berikutnya kita buat tabel. B tabel
default ya. Nah, seperti ini. Tadi ada 8 ya. 8 ada 8. Kita cek dulu tadi. 8. Saya pakai Navigate di sini buat ngecek atau buat supaya mudah terkoneksi di database. Saya juga menggunakan aplikasi namanya Navigate untuk melihat localhost. Saya buka CI4 di TB artikel atau tabel artikel. Saya ingin lihat fieldnya, ada ID, author. Nah, kita isi aja di sini. ID, author, lalu ada title, kopas aja, title, lalu ada description, lalu ada URL, lalu ada URL to image, kopas lagi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ya. URL to image ini kita hapus dulu. URL to image, publish add, dan content ya. Publish add sama content. Jangan lupa di sini kita kasih action misalnya ya. Action. Oke, kita simpan dulu. Oke, sekarang kita coba running. Kita coba jalankan dulu. Ya, ini ya. F5. Oh, belum terjadi apa-apa. Kita cek lagi di controllernya, controller artikel. Oh, V-nya masih vhome ya. V-nya masih vhome. Harusnya di sini adalah kita panggil artikel /vlist. Ya, seperti ini kita simpan. Oke. Kita sudah berhasil membuat kerangka tabelnya dulu. Kita sudah berhasil membuat kerangka tabelnya. Ada ID, author, title, description, URL, URL to image, publish, add, content, dan action. Sekarang kita memunculkan isinya. Nah, jangan lupa kita perlu men-setting file config yang ada di database. Ya, file config yang ada di database. Username-nya misalnya di sini saya selalu pakai root. Database-nya adalah CI4. Seperti ini, passwordnya saya kosongi, kita simpan. Oke, sekarang kita ke artikel, controller artikel ya. Oke, sekarang kita panggil modelnya use app model. Nah, seperti ini, use app model. Ini slash-nya kebalik. Ya, seperti ini. Nggak usah ada namespace. Oh, ini salah. Saya hapus dulu. Use app model. Ya, use app model. Terus tadi namanya ada artikel model. Nah, seperti ini. Jangan lupa titik koma. Sudah. Oke, sekarang saya buat protected ini ya, protected. Lalu $. Saya buat variabel ya, artikel model. Oke, seperti ini. Nah, sekarang saya bikin function construct ya. Public function construct seperti ini.
Oke, lalu saya panggil $this article model. Nah, kayak gini sama dengan new article model. Oke, kayak gini. Oke, kita simpan. Lalu pada saat saya memanggil function ini, public function index, saya punya variabel title dan variabel isi. Nah, sekarang saya akan memunculkan artikelnya. Saya buat aja di sini artikel seperti ini. Ini yang nanti kita akan panggil di view-nya, artikel ini, dollar title, dollar artikel, dollar isi ya. Dollar artikelnya kita isi dengan $this artikel model seperti ini. Nah, kita panggil function yang ada di sini, ya, get article. Nah, get article seperti ini. Tutup. Koma. Oke, kita simpan. Nah, jika sudah, ada error nggak ya? Kita cek. Nggak ada error ya, nggak ada error. Oke, sekarang kita ke list. Ya, sekarang kita ke list. Oke, sekarang kita ke list, lalu kita munculkan sekarang. Kita munculkan data yang ada di tabel artikelnya. Nah, yang kita ulang-ulang itu nanti TR-nya. Ini kita hapus aja. Oke, kita hapus aja. Nah, di T-body ini kita kasih perulangan PHP seperti ini. Saya kasih for each, lalu dalam kurung $article SK. Ini ada function. Sebentar. Nah, seperti ini. Oke, ini saya hapus. Saya kasih tutupnya PHP. Lalu di TR-nya ini saya bikin lagi PHP, tutup kurung awalnya tadi. Nah, seperti ini. Variabelnya tadi adalah $article. Nah, seperti ini. Sekarang kita munculkan. TD-nya ya, di TD. Nah, di sini saya kasih sama dengan nomor ya, misalnya ada nomor. $nomor kayak gini. Jangan lupa dikasih nilai awalan. $nomor sama dengan 1. Seperti ini. Lalu $nomor yang ini saya kasih $nomor plus plus. Nah, seperti ini. Oke, ini nomornya dulu. Tadi ada 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ya. Begini. Oke. Kita tambahkan. Nah, untuk manggil field-nya gampang aja. $article SK value. Nah, berarti cara manggilnya adalah ini kayak array ya. Kayak array berarti kita cukup panggil dengan seperti ini, value kurung kotak ya, kurung kotak namanya. Nah, misalnya tadi setelah nomor itu ada author seperti ini. Ya, terus kita tutup. Jangan lupa. Oke, kita simpan aja. Kita coba cek. Nah, muncul ID 12345 itu dari variabel nomor ini. Berikutnya $value author ABC. Oke. Lalu ada title. Sekarang title-nya sama dengan kita kopas aja deh. Nah, ini kita buat kayak gini aja dulu. $value kurung kotak. Nah, seperti ini, jangan lupa tutupnya. Kita copy, Ctrl C, Alt, pencet, klik, Ctrl V. Nah, ini enaknya VS Code. Ada author, ada title, kita tinggal isi aja ya. Title, lalu ada
description, berikutnya ada URL, lalu berikutnya ada URL to image seperti ini, lalu ada publish ad ya, publish ad, lalu ada content. Nah, ini terakhir buat button harusnya. Kalau button kita bisa bikinnya seperti ini. Ahref ya, ahref sama dengan kelas sama dengan btn danger. Oke, kita tutup. Ini misalnya edit, kita tutup. Oke, kita kopas saja. Yang ini buat delete. Delete itu biasa, kebalik. Yang atas adalah warning. Oke, kita simpan. Kita lihat hasilnya. Ya, muncul ya. Kita berhasil membuat list ya. Ya. Tampilannya seperti ini. Nah, sekarang bagaimana jika tampilannya ini kita rapikan seperti selayaknya di admin LTI ya. Selayaknya ada di tampilan tabel yang ada di admin LTE. Kita buka aja contohnya. Ya, kita nyontek ceritanya, kita nyontek yang ada di admin LTI. Kita kemarin taruh di public template ya, di video tutorial yang ketiga. Template, lalu kita buka aja di sini index ya, index HTML ini kita open browser. Saya buka di Mozilla seperti ini. Nah, kita cek di sini ada tabel ya, ada tabel, kita klik aja, kita pilih yang simple tabel misalnya. Oh, sorry. Simple tabel yang bawah. Data tabel. Nah, data tabel deh, jangan simple tabel. Data tabel, nah, ini ada contoh, ada 2 ya. Nah, maksud saya di sini kita akan mencontek tampilan tabel yang ada di admin LTE ini sehingga ada search-nya, lalu ada pagination-nya juga ya. Ada pagination-nya juga. Oke, kita contek. Klik kanan page source. Mana ya page source-nya ya? View page source seperti ini. Nah, paling gampang itu adalah kita sesuaikan aja header dan semuanya ya. Header dan footer-nya kita sesuaikan. Nah, ini header dan footer-nya. Header-nya itu dia ngeload style sheet ini ya, plugin, font option dan seterusnya sampai ke ini. Nah, ini kita copy aja. Kita copy. Oke, Ctrl C. Berikutnya kita buka di view, app, view, layout ya, layout, lalu head. Nah, kita copy aja. Ini kita ganti. CSS yang sudah kita buat di tutorial ketiga ini kita ganti. Jangan lupa base URL-nya. Nah, ini kita copy aja. Ctrl C. Oke. Ini Alt ya. Alt-nya jangan lupa. Nah, ini kita copy saja. Ctrl V. Seperti ini. Oops, double ya. Del. Nah, seperti ini. Yang ini kita hapus saja. Del. Kita simpan. Lalu jangan lupa footernya. Footernya di sini ada penyesuaian juga. Script ya. Ini scriptnya ini jQuery min.js. jQuery min.js kita copy aja dari jQuery ini sampai ke script yang terakhir. Ctrl C. Kita buka footer. Nah, di sini ada jQuery min.js. Kita biarkan aja dulu. Buat nyontek ya. Buat nyontek. Kita contek base URL-nya, tinggal kita kopas aja. Seperti ini, Ctrl C. Kita hapus. Lalu kita tambahkan di script.
kita sesuaikan load-nya. Oke, Ctrl V, ups, kebanyakan, kita simpan, Ctrl S. Oke, nah sekarang kita contek lagi coding tabelnya, kita contek data tabel with default fitur ya. Data tabel with default fitur. Nah, ini ya yang kita copy, berarti kita cek lagi di sini tabel ID example 1 class tabel border tabel strip. Nah, ini kita copy aja deh. Kita copy, Ctrl C, lalu kita paste di list ya, di tabelnya ini. Ctrl V. Apa yang terjadi? Kita lihat hasilnya F5. Ya, kita berhasil menggabungkan antara admin LTI, lalu kita juga sudah berhasil memunculkan tabel list ya. Di sini contoh kasusnya adalah sebuah tabel artikel, ada author, ada title, description, URL, URL to image, fieldnya ya, fieldnya ada publish, add, dan content. Lalu kita juga ada paginationnya seperti ini. Misalnya saya mau ke page 2, page 3, page 2, page 1, next, previews. Oke, lalu misalnya show-nya saya munculkan 100, muncul semua. Nah, misalnya di sini search-nya juga saya cari yang title 2. Nah, muncul semua yang ada title 2-nya, 2, 12, 20, dan seterusnya lengkap. Oke, yang terakhir adalah kita sekarang tinggal menyesuaikan untuk menunya. Di sini kita sudah membuat menu 1, sebelumnya menu 1, di dalamnya ada submenu 1, submenu 2, dan menu 2. Nah, sekarang bagaimana kita membuat menu 2 ini yang ada di samping ini, nav ini, untuk nge-link ke controller artikel. Nah, sekarang kita buka dulu untuk nav-nya ya, di layout, view layout nav, vnav ya, vnav ini. Nah, ini untuk menunya, untuk menu yang ada di samping ini. Sekarang kita ganti link menu 2 ini ya, menu 2 kita cari saja menu 2. Nah, ini misalnya saya ganti dengan artikel, saya simpan, Ctrl S, lalu saya cek F5, ya sudah ganti ya, artikel. Nah, sekarang kita tinggal sesuaikan saja base URL-nya di sini. Kita ganti dengan artikel. Seperti ini, kita simpan. Balik lagi, F5. Kita lihat. Nah, sudah berhasil membuat menu terlink ke controller artikel, di mana di controller artikel ini kita sudah tersambung juga dengan database. Kira-kira seperti itu teman-teman. Kita sudah berhasil menggabungkan antara CodeIgniter 4, lalu admin LTE, dan database. Jika sekiranya tutorial ini bermanfaat, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih.